Stabe, beri bakareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas Madagoraya intensif melakukan razia senjata api dan bahan peledak. Harga tomat di pasar tradisional Palu kembali naik sejak sepekan terakhir. Angka pelanggaran lalu lintas meningkat pada tahun 2024 di Sulawesi Tengah. Satgas Madagoraya melakukan razia secara intens di wilayah Kabupaten Poso menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sasaran razia adalah pemilik kendaraan yang membawa senjata api dan bahan peledak. Sejumlah polisi bersenjata lengkap melakukan razia kendaraan di 4 pos Kantipmas wilayah operasi, yakni Taman JK, Kalora, Tabalu, dan Masamba. Keempat pos tersebut merupakan titik rawan gangguan keamanan dan merupakan wilayah operasi. Satu persatu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalur masuk dan keluar Kabupaten Poso diperiksa polisi. Mereka menggeledah isi kendaraan serta pengendara yang dicurigai membawa barang berbahaya. Untuk perkembangan situasi Kantipmas di Poso semakin hari semakin bulan sudah menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, sehingga upaya-upaya untuk melakukan kegiatan preventif untuk mencegah penyebaran paham radikal di wilayah Kabupaten Poso, Satgas Operasi Madagoraya melalui personil yang bertugas di lapangan mengintensifkan beberapa titik untuk melaksanakan kegiatan razia. Dimaksudkan untuk melaksanakan atau mengecek atau mencegah peredaran barang-barang berbahaya seperti senjata api, bahan peledak maupun simbol-simbol yang mengarah pada kelompok radikal. Ini dilakukan agar supaya situasi Kantipmas yang sudah kondusif di wilayah Kabupaten Poso ini tidak lagi diwarnai dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tentunya akan mengarah kepada tindakan-tindakan yang pernah mereka lakukan. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga tidak ada barang berbahaya yang masuk ke wilayah operasi, khususnya Kabupaten Poso. Beberapa waktu lalu, Satgas menerima penyerahan bom, senjata api, dan amunisi dari warga Poso. Ada pula atribut organisasi Mujahidin Indonesia Timur dan ISIS yang diserahkan oleh eks-simpatisan organisasi terlarang tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Sempat merugi lantaran cuaca buruk, kini pedagang tomat mulai bernafas lega. Harga tomat di pasaran kini mulai naik. Harga tomat di pasar tradisional dijual dengan harga Rp5.000 per kilogramnya, dari harga sebelumnya yang anjlok sampai Rp300 hingga Rp200 per kilogram. Kenaikan harga tomat berlangsung sejak sepekan lalu, seperti terlihat di Pasar Impres Manonda Palu dan Pasar Masomba. Sebelumnya, harga tomat sempat anjlok akibat cuaca buruk dan stok yang melimpah. Meski kenaikannya tidak signifikan, namun petani mengaku senang bisa mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya sekitar 1 minggu begitu. 1 mingguan. Iya. Kalau sebelumnya berapa harganya? Kadang 310, kadang 3.000. Bagus harganya. Artinya kalau masih pendapatan petani kasih masih nil begitu. Cuma sudah lumayan lah. Ya artinya sudah ada sedikit. Pasokan tomat di pasaran Kota Palu selama ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Sebagian lagi disuplai dari petani di Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Kadang 100.000, kadang 2.000 seperti. Oh itu satu petak itu ya? Iya. Tapi di Palu bagaimana? Masih lancar orang? Enggak, begitu-begitu. Maksudnya ada juga yang baunya biasa? Iya.
Tergantung dari anunya juga. Tomat merupakan salah satu kebutuhan pokok warga Palu yang mengalami fluktuasi harga. Berbeda dengan sejumlah kebutuhan lain yang masih naik harganya, antara lain cabai dan minyak goreng. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu mengikuti program sosialisasi pendidikan pemilih yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Senin pagi. Sosialisasi pendidikan pemilih yang menyasar mahasiswa sebagai pemilih pemula ini digelar di Auditorium UIN Dato Karama Palu. Sosialisasi dalam bentuk gelar wicara ini menghadirkan akademisi dan Ketua LP2M UIN Dato Karama Palu, Sahran Raden, serta Serli Trisna Ilyas, selaku Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulteng. Materi yang diberikan terkait pendidikan pemilih bagi generasi milenial dan generasi Z. Selain pemaparan tahapan pemilihan kepala daerah Sulawesi Tengah, para mahasiswa juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik serta memilih dan memilah calon kepala daerah dengan baik. Sosialisasi kepada para pemilih pemula menjadi penting, mengingat jumlah pemilih pemula berdasarkan generasi pada DPT Pemilu 2024 mencapai angka sekitar 40-50%. Tujuan ini kita ingin mengenalkan bagi pemilih pemula cara memilah dan memilih di dalam pemilihan, baik itu nanti mereka ketika di TPS maupun dalam memilih salah satu pasangan calon, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami mengajarkan mereka bagaimana cara memilih pemimpin-pemimpin yang baik untuk Sulawesi Tengah ke depan. Pendidikan pemilih kepada para mahasiswa diharapkan dapat menciptakan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tengah yang berjalan dengan partisipatif, aman, dan lancar. Sosialisasi tentang larangan politik uang dan kampanye gelap juga diberikan. Ya, pertama bagi saya mahasiswa sangat penting untuk terlibat dalam pemilihan pemilih pemula, karena kita melihat bahwa orang-orang yang akan duduk di kursi kepala daerah nantinya, baik buruknya itu tergantung dari kita sebagai pemilih. Itu pertama. Kedua, saya pikir pendidikan politik itu harus semua kalangan harus dapat, dan tempat berkampanye para calon-calon pemimpin daerah, dari saya melihat karena juga sudah ada aturan, saya pikir untuk bahwa calon-calon ini bisa berkampanye dalam kampus. Dengan adanya aturan itu saya melihat bahwa KPU provinsi, kalau dari saya, saran saya bahwa bisa membuat sebuah kampanye yang harusnya di luar mungkin bisa dibawa masuk ke dalam kampus, karena kan itu sudah ada aturannya. Saya juga sudah sempat berkomunikasi dengan mantan ketua KPU provinsi Pak Ustadz Sahran Raden, bagaimana persoalan kampanye di dalam kampus. Boleh mengatakan itu boleh, dan kami sudah melihat itu aturan terkait hal itu. Kemudian untuk terakhir bagi saya bahwa pemuda hari ini bukan melihat siapa pemimpinnya, tapi apa yang mereka berikan untuk daerahnya ke depannya. Usai gelar wicara dan saling tanya jawab, para mahasiswa juga menonton film berjudul Tepatilah Janji. Film ini merupakan salah satu film karya KPU RI. Pemutaran film bertema pendidikan pemilih ini bertujuan sebagai metode sosialisasi dalam bentuk tontonan bagi generasi milenial dan generasi Z. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.